Imannya dia dan bukannya imanku. Galatia pasal yang kedua, ayat yang ke-20. Saya akan mulai dari sini saudara. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi ini sebuah deklarasi identitas kita ketika kita menjadi orang percaya. Ketika kita menjadi orang percaya, kita memang hidup, tapi bukan kita lagi sendiri yang hidup, tapi ada satu kehidupan yang baru yang diinstalkan dalam hidup kita, namanya kehidupan Kristus, saudara. Kita punya satu identitas yang baru. Makanya ketika kita orang percaya, identitas kita bukan terletak pada apa yang ada di dunia, bukan terletak pada siapa diri kita, ya. Yang ada di dunia, bukan dari KTP kita, bukan dari pekerjaan kita, bukan dari segala sesuatu yang melekat pada kita yang ada di dunia. Tapi identitas kita itu terletak pada siapa diri kita hari ini di dalam Kristus. Amin. Dan itu sangat penting buat kita, karena identitas menentukan respon kita, menentukan perilaku kita, menentukan segala sesuatu dalam hidup kita. Ya. Nah, Paulus berkata, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, kita masih hidup dalam daging, warisan daripada Adam, adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya untuk aku. Nah, saudara, saya akan bawa kita melihat terjemahan kunonya dan terjemahan aslinya, saudara. With Christ I have been crucified. Bersama Kristus aku ini telah disalibkan. And live no more do I. Dan aku hidup sekarang bukannya aku lagi. And Christ doth live in me. Kristus itu telah hidup di dalam hidupku. And that which I now live in the flesh. Dan hidup yang aku hidupi sekarang di dalam daging. In the faith I live of the Son of God. Hari ini aku hidup bukan sekedar hidup dalam iman kepada anak Allah, tapi hidup oleh imannya anak Allah. Ini berbeda, saudara. Kita bukan sekedar percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, tapi kita hidup oleh imannya anak Allah. Itu berbeda, saudara. Kenapa ini berbeda? Ini sangat penting ketika kita paham ini. Paulus berkata, who did love me and did give himself for me. Jadi Paulus berkata, hidup yang kuhidupi sekarang ini bukan hidup oleh imanku sekedar untuk percaya kepada Tuhan, tapi hidup oleh imannya anak Allah. Imannya Yesus. Katakan imannya Yesus. Aku hidup hari ini oleh imannya Yesus. Kenapa, saudara? Ini penting. Saya akan bawa kita melihat satu kisah di dalam firman Tuhan, di dalam Markus pasal yang ke-9. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, ini kisah tentang waktu Yesus turun dari gunung Transfigurasi. Sudah tahu kisah itu? Dan Yesus hanya ajak tiga orang muridnya, Petrus, Yohanes, Yakobus, ya, ke atas gunung itu. Dan apa yang terjadi di atas gunung itu? Yesus berubah rupa. Dan kemudian apa? Ada Musa, ada Elia di situ. Ya. Dan ini kejadian itu. Dan kemudian Yesus turun dari gunung bersama tiga orang muridnya. Dan di atas gunung itu Yesus berkata, kalian jangan omong sapa-sapa ya, nanti kita turun ya. Kalian jangan bilang ya. Nah, mereka kembali pada murid-murid yang lain di bawah. Mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu. Dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Mereka sedang diskusi nih, mereka sedang ngomong-ngomong dengan ahli Taurat. Apa yang mereka omongin? Nah, kita akan lihat, saudara, ayat yang 15. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua. Katakan tercengang. Terkagum-kagum. Kenapa mereka terkagum-kagum? Apakah mereka belum pernah lihat Yesus? Apa yang buat mereka sampai tercengang mereka lihat Yesus? Karena muka Yesus itu bercahaya. Saudara ingat, ini mengingatkan akan peristiwa ribuan tahun yang lalu. Waktu Musa turun dari Gunung Sinai. Bukankah muka Musa juga bercahaya? Tapi saudara, yang membedakan muka Musa dan muka Yesus adalah apa? Waktu orang lihat muka Musa, dia sengaja tutup mukanya dengan selubung. Supaya apa? Supaya orang tidak lihat kalau cahaya itu bisa pudar. Artinya cahaya yang ada di muka Musa itu bukan dari dalam keluar, tapi dari luar ke dalam. Dan cahaya yang ada di muka Yesus itu bukan dari luar ke dalam, tapi dari dalam keluar.
Apa yang terjadi di atas gunung itu, saudara? Waktu Yesus berubah rupa, mukanya bercahaya, saudara. Terus kemudian ada Musa dan Elia. Siapa Musa? Musa adalah yang menurunkan hukum Taurat di Gunung Sinai. Elia adalah nabi yang besar, bisa menurunkan api dari langit. Bagi orang Israel, dua orang ini adalah orang yang paling hebat menurut mereka. Karena mereka bilang Musa yang bebaskan mereka dari penjajahan Mesir. Elia turunkan api dari langit. Musa itu dilambangkan sebagai yang menurunkan hukum Taurat buat mereka. Tapi waktu Yesus berubah rupa, ada suara dari langit yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Apa? Ada apa lagi? Dengarkanlah dia. Kenapa ada kata dengarkanlah dia? Tuhan ingin bilang, Bapa ingin bilang, ini bukan zamannya Elia lagi. Ini bukan zamannya Musa lagi. Tuhan mau bilang ada satu pergantian perjanjian yang terjadi. Orang-orang jangan dengar Musa lagi, jangan dengar Elia lagi. Tapi dengarlah Yesus. Dengarkanlah dia. Wow. Dan waktu mereka turun. Kenapa, saudara? Waktu Musa turun, firman Tuhan bilang ini. Lihat ya, tercenganglah mereka semua apa dan bergegas menyambut dia. Artinya apa? Mereka datang untuk menyambut. Mereka pengen dekat-dekat. Waktu Musa turun, orang-orang takut atau orang-orang pengen dekat? Orang-orang takut. Mukanya bercahaya tapi mereka takut. Ini melambangkan apa, saudara? Di bawah hukum Taurat, orang takut datang sama Tuhan. Kalau saudara hidup di bawah hukum Taurat, artinya hidup dengan kekuatanmu sendiri untuk bisa menyenangkan Tuhan. Saudara tidak pernah pasti untuk bisa datang sama Tuhan. Selalu ada ketakutan. Tapi di bawah kasih karunia, waktu engkau tahu hari ini Yesus ada buat hidupmu, semakin engkau dengar tentang Injil, semakin engkau pengen dekat sama Tuhan. Kalau saudara datang ke gereja, dan saudara tidak pengen dekat sama Tuhan, saudara takut datang sama Tuhan, waktu saudara pulang dari gereja, saudara ada sebuah ketakutan untuk datang sama Tuhan, berarti saudara dengar sesuatu yang salah. Tapi kalau saudara datang ke gereja, dan saudara dengar sesuatu, buat saudara pengen dekat sama Tuhan, pengen menyambut Tuhan, pengen lebih dekat sama Tuhan, berarti saudara dengar sesuatu yang benar. Amin, saudara. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, apa yang kamu persoalkan dengan mereka? Kata seorang dari orang banyak itu, Guru, anakku ini kubawa kepadamu, karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingnya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya bekertakan dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah minta pada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tapi mereka tidak dapat. Saudara, saya ingin jelaskan sedikit di sini, saudara. Bagi kita orang percaya, orang lahir baru, kita tidak bisa lagi kerasukan roh jahat. Kenapa? Karena waktu kita lahir baru, roh kita itu sudah menjadi satu dengan Roh Kudus. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, tempat kediaman Allah. Amin, saudara. Di mana itu? Di roh kita. Ya. Apakah saudara pikir Roh Kudus mau berbagi tempat dengan roh jahat di dalam roh saudara? Tidak, saudara. Satu kali saudara lahir baru, hidup saudara bukannya saudara lagi, Kristus adalah hidup saudara, roh saudara itu dimeteraikan dengan Roh Kudus, roh jahat tidak bisa masuk dan menguasai roh saudara. Loh, Pastor, saya lihat ada orang tuh, dia udah ke gereja, tapi kok bisa seperti orang kerasukan gitu? Jawabannya dua. Satu, dia tidak pernah sungguh-sungguh lahir baru, atau kedua, dia bukan kerasukan rohnya, tapi jiwanya sedang depresi. Iblis tidak bisa rasuk roh kita, tapi jiwa kita dia bisa ganggu. Jiwa kita dia bisa ganggu. Dia bisa terus kasih intimidasi. Dia bisa terus kasih berita-berita negatif. Dia bisa teror jiwa kita sampai engkau depresi. Dan kadang-kadang orang sampai depresi yang akut, seperti orang kerasukan, tapi dia tidak kerasukan. Tapi dia sedang mengalami satu depresi yang sangat berat. Aku sudah minta pada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh jahat itu. Tapi mereka tidak dapat. Maka kata Yesus kepada mereka, hai kamu angkatan yang tidak percaya.
Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berarti murid-muridnya percaya tidak? Tidak, betul? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawa anak itu kemari. Lalu mereka membawa anak itu kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya. Dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya. Saudara tahu? Di sini kita dapatkan satu clue bahwa iblis itu tidak pernah bilang, kamu masih terlalu muda ya, kamu belum saatnya aku rasuk, aku ganggu. Dia tidak pernah kenal batasan umur. Makanya kita sebagai orang percaya, jangan pernah tunggu anak-anak kita sampai udah dewasa. Dia belum cukup umur untuk dengar firman. Dia belum cukup umur untuk terlibat di dalam pelayanan. Dia belum cukup umur untuk kenal Tuhan. Saudara jangan pikir kita hidup di masa sekarang, saudara. Tidak ada lagi, iblis tidak pernah sayang. Anakmu masih kecil ya, aku tidak boleh ganggu. Tidak, saudara. Demikian pula kita saat ini sebagai orang percaya. Jangan pernah tunda-tunda sejak masa kecil anak-anakmu. Mulai kenalkan dengan Tuhan. Mulai kenalkan ada rasa. Mereka mulai tahu bahwa Tuhan itu ada. Amin, saudara. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, saudara perhatikan ini ya, ini penting. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jadi saya suka terjemahan bahasa Indonesia ini lebih tepat dari bahasa Inggris kali ini, saudara. Sesuai dengan bahasa aslinya. Jadi orang ini bilang, Tuhan kalau engkau mampu, tolong kami, lakukan sesuatu dan kasihani kami. Saudara tahu apa jawab Tuhan, saudara? Ayat berikutnya, jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Jadi menurut saudara kira-kira Bapak ini meragukan Tuhan tidak? Bapak ini bilang, kalau engkau bisa Tuhan, artinya ada kemungkinan tidak bisa tidak? Yesus kaget, saudara. Tidak ada yang mustahil bagi. Saya mau tanya sama saudara, di antara sekian banyak orang yang ada pada waktu itu, siapa orang yang percaya pada waktu itu? Yesus. Satu-satunya orang yang ada di tempat itu, yang punya iman, yang percaya, hanya Yesus. Maksudnya Tuhan bilang apa? Tuhan bilang, kamu boleh tidak percaya, tapi ada seorang yang selalu percaya di dalam segala sesuatu, namanya Yesus. Artinya gini, saudara, Tuhan mau bilang gini, jangan gantungkan imanmu pada kekuatanmu sendiri, tapi gantungkan imanmu pada imannya Yesus untuk melihat situasimu. Karena iman Yesus tidak pernah gagal. Iman kita bisa gagal. Iman kita sering naik turun, betul? Waktu engkau di gereja, engkau dengar firman, wah imanmu berapi-api. Waktu engkau pulang hari Senin, hari Selasa, engkau sedang mengalami masalah, imanmu down. Waktu imanmu down, engkau mau berdoa, Tuhan tolong, engkau seperti tidak mampu percaya. Pernah ngalamin seperti itu? Bapak ini bilang, aku percaya, tapi tolonglah aku yang... Dia percaya tidak? Aku percaya, tapi tolonglah aku tidak mampu percaya. Ketika engkau ragu pun, jangan andalkan imanmu. Iman kita lemah. Iman kita tidak mampu. Tapi ada iman yang melebihi segala sesuatu, yaitu imannya Yesus. Amin, saudara. Saya akan masuk lebih dalam lagi. Ya, apa yang menjadi penghalang dari iman? Apa yang menjadi penghalang dari iman? Seringkali kalau saudara dengar, apa yang membuat iman kita tidak bekerja? Apa jawaban saudara? Wah, dosa, kegagalan, situasi yang buruk, ya kan? Mari kita buka firman Tuhan dalam Roma 4 ayat 13 dan 14. Anak itu sembuh tidak? Sembuh, saudara. Bukan karena orang tuanya punya iman yang besar, tapi orang tuanya menggantungkan imannya yang lemah kepada imannya Yesus yang sempurna. Amin, saudara. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia. Tetapi karena kebenaran berdasarkan, jadi Abraham itu ya dapat janji bahwa dia akan memiliki dunia melalui keturunannya, yaitu Yesus.
itu bukan karena dia melakukan hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu belum ada zaman Abraham. Hukum Taurat itu baru ada zamannya Musa. Ratusan tahun setelah Abraham. Nah, jadi Abraham itu dapatkan janji itu bukan karena apa yang dia lakukan, tapi apa yang dia percaya. Apa yang dia percaya, saudara? Dia percaya tentang Injil. Kalau saudara baca di kitab Galatia, Tuhan datang sama Abraham dan dia beritakan Injil. Injil itu selalu bicara tentang seorang pribadi. Injil itu bukan sekedar kamu percaya apa? Percaya akan Yesus yang mati di atas kayu salib, dikuburkan dan bangkit, dan oleh karena kematian dan kebangkitannya akan menjadi berkat buat sebanyak bangsa. Amin, saudara? Dan Abraham percaya itu, sekalipun dia tidak melihat, sekalipun dia belum alamin, tapi dia percaya akan apa yang diberitakan pada dia, maka dia dijadikan orang benar. Amin, saudara? Dengan cara yang sama kita juga dijadikan orang benar karena kita percaya. Percaya apa? Percaya apa yang Yesus kerjakan buat kita. Ya. Nah, ayat 14. Sebab jika mereka itu siapa? Termasuk kita saat ini. Sebab jika mereka yang mengharapkannya, mengharapkan apa? Mengharapkan janji Tuhan. Dari hukum Taurat, menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka apa? Sia-sialah iman dan saya mau tanya saudara, apa yang seringkali buat iman jadi sia-sia? Menurut pandangan saudara apa? Karena dosa. Karena apa? Karena kegagalan. Karena apa? Karena ketakutan. Karena apa? Tapi itu bukan kata firman Tuhan. Apa yang buat iman jadi sia-sia? Kalau kita mengharapkan janji Tuhan, itu berdasarkan hukum Taurat. Maksudnya apa? Kalau kita, jadi hukum Taurat itu gini saudara. Inti dari hukum Taurat itu adalah kalau engkau baik, Tuhan baik. Kalau engkau bisa taat sama Tuhan, maka Tuhan harus berkati hidupmu. Tapi kalau engkau gagal, engkau jangan harap diberkati Tuhan. Kalau engkau gagal, engkau bisa cuma harap Tuhan mengutuk hidupmu. Saya kasih contoh konkretnya dalam hidup ini begini saudara. Waktu engkau berdoa untuk sesuatu dalam hidupmu, dan engkau mendasarkan doamu dari Tuhan, hari ini aku udah pelayanan loh Tuhan 3 kali. Aku udah ikut doa puasa. Aku udah memberi. Aku udah buat pelayanan misi. Karena aku udah buat itu, hari ini aku berdoa, Tuhan harus dengar doaku. Kalau saudara punya prinsip seperti itu, itulah yang dikatakan engkau mengharapkan janji Tuhan dari hukum Taurat. Maka iman itu sia-sia. Iman itu sia-sia kalau engkau dasarkan janji Tuhan itu berdasarkan apa yang bisa engkau kerjakan. Tidak perlu iman situ saudara. Iman itu jadi sia-sia dan batal. Dengan cara yang sama, kalau engkau lagi gagal hari ini, engkau lagi tidak punya engkau lagi ada dalam situasi yang buruk, engkau lagi dalam keadaan yang mungkin kacau, hidupmu lagi mess up, lagi berantakan, lagi sepertinya jauh dari Tuhan. Wah, kalau engkau berdoa, engkau pasti bilang, tidak mungkin Tuhan dengar doaku. Waktu engkau bilang seperti itu, sebenarnya engkau sedang bilang, engkau sedang mengharapkan janji Tuhan. Itu dari hukum Taurat. Maka tidak perlu iman, saudara. Tidak perlu iman. Yang benar adalah apa? Waktu engkau berdoa sama Tuhan, jangan lihat situasimu. Jangan lihat keadaanmu. Jangan lihat apa yang sedang kau alami. Nanti saya akan tunjukkan sama saudara ya. Karena apa? Waktu engkau lihat pada keadaanmu, engkau sedang mengandalkan imanmu supaya itu terjadi. Tapi waktu engkau lihat pada Yesus, engkau sedang mengandalkan imannya Yesus untuk situasimu. Terlepas dari apa yang sedang kau hadapi dalam hidup ini. Amin. Saya akan kasih di dalam firman Tuhan ada 2 orang yang Yesus itu puji orang itu. Mereka punya iman yang besar. Saudara tahu? Iman sebesar ini tidak aku temukan sekalipun di tengah-tengah orang Israel. Siapa saudara? Ada 2 orang. Perempuan Sirofenesia. Perempuan Sirofenesia itu dia itu punya anak. Anaknya itu sakit kerasukan juga. Dan dia pura-pura sebagai orang Yahudi
Dia pura-pura dia orang Israel. Dia bilang, Tuhan anak Daud, Yesus anak Daud. Karena yang bisa sebut anak Daud itu hanya orang Yahudi, orang Israel. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus bilang apa? Tidak patut. Roti yang disediakan buat anak-anak itu dikasih kepada anjing. Waduh, jadi wanita itu harusnya tersinggung, betul? Karena Yesus ngomongnya benar. Dia datang bukan untuk bangsa lain, dia datang untuk orang Israel pada waktu itu. Akhirnya wanita itu sadar, Tuhan tidak mau dia bohong sama Tuhan. Jujur sama Tuhan. Perkataan kedua dia tidak panggil Yesus anak Daud lagi. Dia bilang, Tuhan tolong aku. Nah kamu jujur kan? Oke, kalau kamu udah jujur gini, anaknya sembuh saudara. Dan waktu itu Yesus bilang apa? Iman sebesar ini loh, aku tidak temukan sekalipun di antara orang Israel. Itu yang pertama. Yang kedua siapa? Perwira Kapernaum. Ingat, anaknya sakit, hambanya sakit. Dan dia datang sama Yesus, tolong hambaku sakit. Yesus bilang, oke, ayo kita pergi. Dia bilang, tidak usah pergi. Cukup katakan saja sepatah kata, maka anakku itu akan sembuh. Yesus bilang apa? Wih, iman sebesar ini aku jarang temui, aku tidak pernah temui. Saudara tahu? Dua orang ini saudara, yang punya dipuji sama Tuhan Yesus, punya iman yang besar. Kira-kira menurut saudara, apa rahasia mereka sehingga mereka dikatakan punya iman yang besar? Apa saudara? Kenapa? Dua-duanya itu apa? Mereka bukan orang Yahudi. Loh, kenapa kalau bukan orang Yahudi? Kalau mereka bukan orang Yahudi, mereka bukan orang Israel, mereka tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kenapa ini penting? Karena kalau mereka hidup di bawah hukum Taurat, mereka selalu mendasarkan mujizat kebaikan Tuhan berdasarkan apa yang bisa mereka buat. Tapi karena mereka bukan orang Yahudi, mereka bukan orang Israel, mereka tidak sadar itu. Yang mereka sadar adalah cuma Yesus. Yang mereka sadar cuma Yesus. Mereka tidak sadar akan diri mereka, kelemahan mereka, situasi mereka. Yang mereka tahu bahwa aku minta sama Yesus, tidak peduli apa situasiku, yang aku tahu Yesus pasti menolongku. Mereka tidak mendasarkan iman itu pada iman mereka, tapi pada imannya Yesus. Amin saudara. Saya akan kasih contoh. Di dalam Alkitab, ada satu orang yang berdoa. Kalau menurut saudara gini, saudara mau minta doa itu sama orang yang sudah mengalami jawaban atau belum ada jawaban? Contoh, kalau saudara belum punya anak, saudara sudah nikah, bertahun-tahun belum punya anak. Saudara akan minta doa sama orang yang saudara tahu dia udah berhasil dapat jawaban, dia juga udah pergumulan punya anak, dia sudah punya anak, atau saudara minta sama orang yang sama-sama belum punya anak yang sedang berdoa? Nah, saya akan tunjukkan dalam Alkitab. Ya, ada dua contoh. Kenapa dua? Supaya kita buat kita yakin, membangun sebuah budaya dalam hidup kita. Jangan berdoa melihat situasimu. Entah engkau berdoa untuk dirimu sendiri atau engkau berdoa untuk orang lain. Yang pertama, saudara tahu Abraham? Mari kita buka Kejadian pasal 20 ayat 17 dan 18. Lalu Abraham berdoa kepada Allah. Dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budaknya perempuan sehingga mereka melahirkan anak. Jadi kata kesembuhan itu pertama kali muncul di sini saudara. Mujizat kesembuhan pertama kali terjadi munculnya di sini. Ya. Ayat 18. Sebab tadinya Tuhan telah menutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelek karena siapa? Sarah istri. Jadi ini kisahnya adalah Abraham umurnya 99 tahun, kakek-kakek, istrinya namanya Sarah, namanya udah berubah jadi Sarah, umurnya udah mau 90 tahun, ya. Dan nenek-nenek yang udah 90 tahun itu ditaksir sama seorang raja. Jadi menurut saudara kira-kira Sarah itu cantik tidak? 90 tahun loh. Aneh 90 tahun ditaksir sama kalau raja dunia kira-kira cari istri yang cantik rohani atau cantik parasnya? Tidak, saya mau cari yang cantik rohani saja. Saudara, ini Abimelek raja dunia. Mana dia mau dengan nenek-nenek 90 tahun?
Tapi Sarah itu gara-gara namanya dirubah dari Sarah yang menjadi Sarah. Masa mudanya diperbaharui. Jadi cantik kembali saudara. Jadi cantik kembali. Makanya waktu Abraham ditanya sama Abimelek, dia siapa? Oh dia saya punya adik. Takut bilang saya punya istri. Karena apa? Dia takut dibunuh. Dia saya punya adik. Oh ya? Oke. Akhirnya singkat cerita Sarah diambil sama Raja Abimelek. Tapi malam itu saudara, malam itu Tuhan datang sama Abimelek. Dan Tuhan bilang, lu raba dia, lu mati. Engkau jamah dia, lu habis. Abimelek bilang apa? Tuhan, apa salahku? Aku punya hati yang murni. Dia bilang itu adiknya dia. Tuhan bilang, dia itu nabi. Dia itu nabi. Saya tahu, kalau ada orang yang suka tipu-tipu, terus dia jadi nabi apa saudara? Saya percaya ada nabi suka tipu-tipu. Ini Abraham baru tipu raja. Dia baru saja tipu, Tuhan bilang dia nabi. Saudara lihat ya, bukan berarti saya anjurkan saudara tipu-tipu, tidak. Tapi bagaimana Tuhan itu kalau dia sudah benarkan seseorang. Apapun situasi yang dia hadapi, di mata Tuhan dia tetap orang benar. Di mata Tuhan, Tuhan tetap bela. Tuhan bilang dia nabi loh, dia nabi, lu jangan macam-macam. Langsung saudara, besoknya Abimelek panggil Abraham, kenapa kamu tidak jujur? Kalau memang istri bilang istri, kenapa kau bilang dia adik? Iya saya takut dibunuh. Akhirnya Tuhan bilang apa? Doakan Abimelek, karena apa? Tuhan tutup itu kandungannya Abimeleknya istri dan seluruh wanita yang ada di rumah Abimelek dan kerajaan itu. Saudara tahu, Abraham itu udah punya anak belum? Sarah udah punya anak belum? Disuruh doakan supaya orang punya anak tidak? Menurut saudara kira-kira doanya manjur tidak? Kalau logika manusia, lu sendiri belum punya anak, bagaimana lu doakan orang bisa punya anak? Betul? Tapi firman Tuhan berkata, waktu Abraham berdoa, Tuhan bukakan kandungan Abimeleknya istri dan seluruh wanita yang ada. Di begitu dia doakan, pasal 21 langsung terjadi, kandungan Sarah dibuka sama Tuhan. Artinya gini saudara, kalau engkau doa buat orang atau doa buat dirimu sendiri, jangan engkau lihat situasi dan keadaanmu, bukan situasi dan keadaanmu yang menentukan. Kalau engkau lihat situasi dan keadaanmu, artinya engkau bersandar pada imanmu. Dan Tuhan tidak mau engkau bersandar pada imanmu. Tuhan mau engkau bersandar pada imannya Yesus. Amin saudara. Saudara tahu seorang namanya Ayub. Ayub itu dia ngalamin pergumulan yang berat. Hartanya habis dalam satu malam. Anak-anaknya mati dalam satu malam. Tubuhnya kena penyakit borok. Hancur semua. Dia tidak punya apa-apa lagi. Tapi itu cuma 1 tahun, kurang lebih 1 tahun. Kita baca 42 pasal, kita pikir bertahun-tahun. Tapi cuma 1 tahun, saudara. Dan saudara tahu, bagaimana Tuhan pulihkan Ayub. Di pasal 42, mari kita baca, Ayub 42. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Setelah ia apa? Meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub apa? 2 kali lipat dari, saya mau tanya sama saudara, Ayub dipulihkan dulu baru dia berdoa atau dia berdoa dulu baru dipulihkan? Ini kisahnya adalah ada 3 teman Ayub, waktu Ayub mengalami musibah, mereka datang sama Ayub dan mereka bilang, ini lu salah, lu pasti buat dosa, lu pasti ada kesalahan sehingga Tuhan hukum lu seperti ini. Wah, mereka kasih Ayub tambah down. Ayub bilang, tidak, saya rasa saya tidak ada buat salah. Aku udah lakukan yang benar. Dan mereka selalu intimidasi Ayub. Pasti lu ada salah, tidak mungkin. Tidak ada salah kok Tuhan hukum lu seperti ini. Wah. Ya saudara, kalau lagi masalah, mesti cari teman yang bisa bangkitkan semangat saudara. Jangan cari teman yang buat saudara semakin down. Mesti cari orang-orang yang bisa bangkitkan semangat saudara. Komunitas saudara itu sangat menentukan.
Kita juga tidak bisa disamakan dengan Ayub hari ini. Ayub waktu itu tidak punya pengantara. Akhirnya dia tahu, oh ternyata aku tidak ada pengantara yang berdiri antara aku dan Tuhan. Hari ini kita punya pengantara, namanya siapa? Yesus Kristus Tuhan. Kita tidak bisa disamakan dengan Ayub. Jangan bilang, masalahku seperti Ayub. Tidak bisa saudara. Tidak bisa seperti Ayub. Karena Ayub tidak punya pengantara. Hari ini kita punya pengantara. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Dan kemudian apa? Ayub dalam keadaan habis. Dia dalam keadaan tidak punya apa-apa. Dia dalam keadaan begitu menderita. Saudara tahu, Tuhan marah sama temannya. Tuhan bilang, api murkaku ada pada kalian. Kalian tidak bicara yang benar tentang aku terhadap Ayub. Kalian jelek-jelekkan aku di hadapan Ayub. Aku mau musnahkan kalian. Kalian cuma bisa tertolong kalau kalian minta doa sama Ayub. Akhirnya apa? Mereka datang sama Ayub, mereka minta didoakan. Ayub sudah pulih belum? Ayub sudah dipulihkan? Belum. Ya, akhirnya Ayub doakan. Setelah Ayub doakan, maka keadaan Ayub dipulihkan sama Tuhan. Saudara, ini memberikan kita sebuah tanda. Dengan cara yang sama. Kalau saudara hari ini sedang keadaanmu belum pulih mungkin. Saudara mungkin keadaanmu sedang dalam keadaan kacau. Bukan berarti kalau engkau doa saudara tidak didengar Tuhan. Karena apa? Karena waktu engkau datang sama Tuhan, engkau harus taruh ini. Aku bukan andalkan imanku. Imanku tidak mampu percaya. Tapi aku tahu ada satu iman yang tidak pernah gagal. Yaitu imannya Yesus buat hidupku. Amin saudara. Iman itu bukan berarti tidak ada keraguan. Iman itu bukan berarti tidak ada ketakutan. Iman itu bukan berarti tidak ada keraguan. Ada seorang dalam Alkitab namanya Petrus. Saya akan tutup di sini saudara. Petrus itu pada waktu malam perjamuan, dia bilang sama Yesus apa? Waktu itu kan Yesus cerita, ya, Yesus kan cerita, di antara kalian ini ada satu yang akan mengkhianati aku. Petrus bilang apa? Tuhan, kalau yang lain itu boleh mengkhianati engkau, aku tidak. Kira-kira menurut saudara imannya bagus tidak? Imannya Petrus bagus tidak? Wih, ini orang hebat ya. Imannya dahsyat ini. Yang lain boleh berkhianat, dia bilang dia tidak. Tapi Tuhan bilang apa sama Simon? Simon, lihat ya, iblis ini saat ini sedang menampi engkau. Dia sedang cari untuk menjatuhkan engkau. Tapi aku bilang sama kamu, imanmu jangan gugur. Artinya Tuhan bilang gini sama Simon, Simon, aku tahu engkau akan gagal, dan memang Simon akan gagal. Sebelum ayam berkokok, dia udah 3 kali menyangkal Yesus. Tapi aku bilang sama kamu, imanmu jangan gugur. Maksudnya apa? Tuhan tahu dia akan gagal. Tuhan tahu dia akan takut. Tuhan tahu dia akan lari. Tuhan tahu dia akan dalam keadaan titik terendah dalam hidupnya. Menurut saudara kira-kira dosanya Petrus sama Yudas besar mana? Simon sama Yudas. Sama, bahkan dosanya Petrus itu kelihatannya lebih besar karena apa? Yesus kan pernah bilang gini, barang siapa menyangkal aku di depan anak manusia, aku akan menyangkal dia di depan Bapa di sorga. Besar tidak dosanya Petrus? Besar. Yudas sama-sama jual Yesus, tapi bedanya ini saudara. Simon Petrus, dia ingat perkataan Yesus. Jadi waktu malam itu juga Yesus ditangkap dan Yesus diadili. Dan waktu itu dia ada di rumah imam besar Kayafas. Saudara tahu, Simon Petrus dia sudah menyangkal 2 kali pada waktu itu. Ada orang tanya, kamu kan muridnya, aku tidak kenal dia. Kamu kan sama-sama dengan dia, aku tidak kenal dia. Yang terakhir saudara, ada di depan api unggun, ada seorang anak kecil bilang, kamu kan ada sama-sama dengan dia. Dia bilang, aku sumpah aku tidak kenal dia. Dan waktu dia berkata sumpah itu, ayam berkokok saudara. Kukuruyuk. Dan waktu ayam berkokok saudara, dia teringat apa yang Yesus katakan. Oh iya. Dan waktu itu juga pada saat yang bersamaan, Yesus ada di dalam. Itu terbuka saudara. Itu seperti ada jendela. Dia ada di luar situ. Kalau saudara ke Israel, saudara akan bisa lihat itu. Ada sebuah seperti patung dibuat gambar ayam, itu Petrus di situ, ada api unggun. Yesus sedang diadili di dalam.
Yesus langsung menoleh, dia lihat Petrus. Saudara tahu Yesus bilang apa? Ingat, tatapan mata Yesus bilang, ingat ya. Bukan Yesus bilang gini, lu sudah gagal ya, lu sudah jatuh ya. Bukan saudara. Ingat Petrus, aku kan sudah bilang tadi malam, kamu boleh gagal, tapi imanmu jangan gagal. Artinya gini saudara, menurut saudara kira-kira Petrus ada dalam keadaan down tidak? Petrus dalam keadaan takut tidak? Petrus dalam keadaan masalah yang besar tidak? Bisa tidak orang punya masalah besar, ketakutan, punya iman? Makanya lawan dari iman itu bukan ketakutan sebenarnya. Lawan dari iman kebenaran diri sendiri. Orang bisa takut, orang bisa bimbang, orang bisa gagal. Kalau dia tetap datang pada Yesus, itulah iman saudara. Iman itu sekalipun kau takut, sekalipun kau bimbang, sekalipun kau dalam situasi yang sulit, engkau selalu datang pada Yesus. Karena apa? Waktu engkau datang pada Yesus, dibawa di dalam ketakutan, engkau bilang, Tuhan, aku tidak mampu percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Bukan imanku yang sanggup menyelesaikan, tapi imanmu yang sanggup menyelesaikan. Engkau belum lihat jawaban, engkau datang lagi sama Tuhan. Tuhan, situasiku seperti ini, aku takut Tuhan. Aku tidak mampu percaya, tapi aku datang padamu. Imanmu lah yang bisa menyelesaikan ini. Engkau selalu datang sama Tuhan, engkau selalu datang sama Tuhan, engkau selalu datang sama Tuhan. Dan waktu engkau selalu datang sama Tuhan, disitulah Tuhan mulai pulihkan, Tuhan mulai perbaharui. Amin saudara.